لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pada kaidah yang ke-60. Al-Qa'idatus Sittun, yaitu kaidah yang ke-60, man tawallal kufara muwalatan qalbiyatan faqad kafar. Siapa orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir muwalatan qalbiyatan dengan loyalitas hati, faqad kafara, maka dia telah kufur. Dan berkata Asy-Syaikh terkait dengan penjelasan kaidah ini, wa hadza huwal haqqu fi hadhil mas'alati, ini adalah yang hak, yang benar pada masalah ini. Fala takunu muwalatul kuffari naqidan, maka tidaklah loyal kepada orang-orang kafir menjadi salah satu pembatal dari pembatal keislaman, illa idza kanat muwalatan aqdiyatan qalbiyatan, melainkan apabila loyalitas tersebut adalah loyalitas akidah dan hati. Fa inna min ahli ilmi, karena sesungguhnya di antara para ulama, may yaj'alu kulla suratil muwalati, ada yang menjadikan seluruh bentuk dari loyalitas, saghiriha wa kabiriha, baik loyalitas yang kecil ataupun yang besar, ada di antara para ulama yang menjadikannya minal kufril akbari, termasuk kufur yang besar, bila tafsilin, tanpa rincian. Wa min ahli ilmi, dan di antara para ulama, may yaj'alul muwalata, ada yang menjadikan loyalitas minal kufril asghari, termasuk kufur yang kecil, bila tafsilin, tanpa perincian. Wa min ahli al-ilmi, dan di antara para ulama, man fassala, ada yang memperinci, fi dzalika, dalam hal tersebut, wa tawassata, dan pertengahan, wa huwa sahihu, dan itulah yang sahih, kama taqtadihi hadhil qa'idatu, sebagaimana yang menjadi konsekuensi dari kaidah ini. Fabana lana, maka menjadi jelas bagi kita, annal muwalata, bahwa sesungguhnya loyalitas,
laisat 'ala rutbatin wahidatin, tidak pada satu tingkatan. Bal hiya bi'tibari taqsimi arba'atu aqsamin. Tetapi dia, yaitu mualah, loyalitas itu, dari sisi atau dari tinjauan dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-muwalatul lati tu'tabaru kufran akbara, yaitu loyalitas yang dia termasuk bagian dari kufur yang besar, atau dia dianggap sebagai kufur besar. Wahia muwalatul batini wal zahiri, yaitu loyalitas batin dan juga zahir. Fal qaidatu, maka kaidah, tanussu, menjelaskan bahwa ala annal muwalata, bahwa sesungguhnya loyalitas, tu'tabaru, dia dianggap naqidan, sebagai pembatal, min nawaqidil islami, dari pembatal-pembatal keislaman, idza kanat, apabila loyalitas tersebut, nabi'atan, muncul an qalbin, dari hati. Wahia muwalatul batini, yaitu loyalitas batin. Wadaliluha, dan dalilnya adalah qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, itu orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka orang-orang kafir. Fahadhil ayatu, maka ayat ini mahmulatun, dibawa, alal muwalatil qalbiyati, pada loyalitas hati. Jam'an, dalam rangka mengumpulkan, bainaha, antara ayat itu tadi, wa baina hadisi Hatib, dan di antara hadis Hatib bin Balta'ah, alladhi sayati, yang akan datang nanti. Nanti akan datang penjelasan tentang hadisnya Hatib bin Balta'ah. Wa qaulullah azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidhul mu'minun, janganlah orang-orang mukmin menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir, awliya'a, sebagai wali, sebagai yang kita loyal kepadanya, min dunil mu'minin, yang selain dari orang-orang mukmin. Fahiyya, maka ayat ini, fi muwalatil batini aydan, terkait dengan loyalitas batin juga. Lianna kalimata min duni, karena kalimat atau perkataan min duni yang ada pada ayat, dalilun, menjadi dalil, ala annahu, bahwa sesungguhnya, lam yabqa fi qalbihi aslan, tidak tersisa di dalam hatinya sedikit pun, la mutlaqul mahabbah, tidak ada sedikit pun kecintaan, wala mutlaqul muwalatu, dan tidak ada sedikit pun loyalitas, wala mutlaqun nusrati, dan tidak ada sedikit pun menolong, mendukung, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Jadi kata Syekh pada ayat la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, min dunil mu'minin, ini mengandung makna bahwa tidak ada tersisa sedikit pun dalam hati orang itu kecintaan, loyalitas, dukungan terhadap orang mukmin, sama sekali tidak ada.
Wa inna man sarafa qalban wa qaliban wa zahiran wa batinan. Dia berpaling, artinya berpaling di sini loyalitasnya betul-betul tidak ada sama sekali pada orang mukmin. Qalban dalam hatinya, wa qaliban dan luarnya, wa zahiran zahirnya, wa batinan dan batinnya. Fawalahumul muwalatal mutlaqah. Maka dia berloyalitas kepada orang-orang kafir, al-muwalatal mutlaqata, dengan loyalitas yang mutlak, min dunil mu'minin, tanpa ada sedikit pun kecintaan, loyalitas kepada orang-orang mukmin. Walam yuwalihim ma'al mu'minin, dan tidak loyal kepada orang kafir bersama dengan orang mukmin. Jadi di sini Asy-Syaikh ingin mengingatkan bahwa ada dua redaksi yang harus diperhatikan. Yang pertama al-muwalah, maka di sini beliau katakan fal muwalatu ma'al mu'minin, maksudnya dia loyal bersama dengan orang mukmin, maksudnya dia loyal kepada orang kafir, bersamaan itu dia juga ada loyalitas terhadap orang mukmin juga. Laha hukmuha, yang seperti ini ada hukumnya juga. Wa ammal muwalatu min duni, nah ini ada al muwalatu min dunil mu'minin, loyalitas secara mutlak kepada selain orang mukmin, sama sekali tidak ada loyalitas kepada orang mukmin sedikit pun. Laha sya'nuha, maka juga memiliki keadaannya sendiri. Fal'ula, maka yang pertama, ungkapan al-muwalatu ma'al mu'minin, dia loyal kepada orang kafir, tapi bersamaan itu masih ada juga loyalitas terhadap orang-orang mukmin. Fal'ula, maka yang pertama, tu'tabaru kabiratan, dia dianggap sebagai kabiratan minal kabairi, salah satu dari dosa-dosa besar. Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua dengan redaksi al-muwalatu min dunil mu'minin, loyalitas kepada orang mukmin, sama sekali nggak ada sedikit pun sudah loyalitas kepada orang mukmin. Wa amma tsaniyatu, adapun redaksi yang kedua ini, fahiya allati tu'tabaru naqidan min nawaqidil islami, maka dia yang dia anggap sebagai pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, jadi bagian yang pertama ini loyalitas kepada orang kafir zahiran wa batinan. Ya, zahiran wa batinan. Ya zahirnya, ya batinnya. Yang jelas kalau yang seperti ini ya ini adalah yang pembatal dari pembatal keislaman. Wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, fahiya muwalatu zahiri faqat dunal batin, yaitu loyalitas zahir saja tanpa adanya loyalitas batin. Fahiya azimatun minal azaimi, ini termasuk dosa besar ya. Fadihatun minal fawadihi, ini maknanya sama. Wa kabiratun minal kabairi, termasuk dosa besar. Ya, jadi kalau dia secara zahir menampakkan loyalitas tapi batinnya tidak, ya, maka ini termasuk bagian dosa besar. Walakinnaha fi dzatiha la tasilu bisahibiha ila al-kufril akbari. Tapi pada zatnya mualah yang zahir ini tidak sampai pelakunya ilal kufril akbari, kepada kufur yang besar, al-mukhriji, yang mengeluarkan, anil millati, dari agama Islam, bil kulliyah, secara keseluruhan. Wa daliluha, dan dalilnya adalah ma waqa'a, yang terjadi fi qissati Hatib radhiyallahu taala anhu, dalam kisahnya sahabat Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qad akhbara, telah mengkhabarkan, telah memberitahukan, annama fa'alahu Hatibun, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Balta'ah radhiyallahu an itu adalah muwalatun, bagian dari loyalitas. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
fil ayati, di dalam ayat, allati ittafaqal mufassiruna, yang para ulama tafsir bersepakat, ala annaha nazalat fi Hatibin, bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat Hatib bin Balta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, janganlah kalian menjadikan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian jangan kalian jadikan aulia, sebagai wali-wali yang kalian loyal kepadanya. Fasamma, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini kitabata Hatibin lil kufari, menulis suratnya Hatib bin Balta'ah kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai muwalatan, sebagai bentuk loyalitas. Lakinil muwalatu allati fa'alaha Hatibun, tetapi loyalitas yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Balta'ah laisat minal muwalatil kufriyati, dia bukan termasuk bagian daripada loyalitas kekufuran. Wa innama minal muwalatil muharramati, tak lain tak bukan ini termasuk bagian dari loyalitas yang diharamkan. Allati hiya minal kabairi, yang dia termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Bidalili iddati umur, dengan dalil beberapa hal. Yang pertama, al-amrul awwalu, yang pertama, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nada Hatiban, memanggil Hatib bin Balta'ah, wa man kana fi manzilati, dan siapa orang yang setara dengan Hatib bin Balta'ah, binida'il imani, dengan panggilan iman. Fi awalil ayah, dalam permulaan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Fadalla dzalik, maka hal itu menunjukkan ala adami khurujihi minal islami, bahwa dia tidak keluar dari keislaman. Makanya dia masih dipanggil dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memanggil Hatib bin Balta'ah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti dia tidak keluar dari keislaman. Masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan, dengan seruan iman, nidaul iman. Yang itu menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari Islam. Naam. Lalu kemudian yang kedua, al-amru tsani, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istafsara, meminta penjelasan Hatiban, kepada Hatib bin Balta'ah, an-naw'i hadhihi al-muwalati, tentang bentuk loyalitas ini. Kalau kanat kullu suwaril muwalati kufra, kalau seandainya segala perbuatan yang loyalitas, segala bentuk loyalitas itu disebut kekufuran, lama kana listisarihi da'in, maka enggak ada sesuatu yang membuat atau mendorong Nabi SAW untuk meminta penjelasan kepada Hatib bin Balta'ah. Ya. Jadi tentang kisahnya Hatib bin Balta'ah itu kita beritahukan secara ringkas, kita informasikan bahwa tatkala ada sekelompok kaum yang mereka adalah merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy, menyerang sekelompok kaum yang itu adalah merupakan sekutunya kaum muslimin, sedangkan ini sudah gencatan senjata ya. Setelah gencatan senjata, perjanjian Hudaybiyah bahwa tidak boleh ada peperangan dari kedua belah pihak, termasuk juga dari sekutu
kedua belah pihak. Dari kalangan orang mukmin, orang muslim, dan dari kalangan orang kafir Quraisy tidak boleh ada peperangan. Tetapi ternyata ada sekelompok atau satu kaum yang dimana kaum ini adalah kaum yang menjadi sekutunya orang-orang Quraisy. Ya, dia menjadi sekutu orang Quraisy menyerang sekelompok kaum yang menjadi sekutunya orang mukmin. Padahal dalam keadaan perjanjian tidak berperang atau gencatan senjata. Dan ini termasuk item perjanjian Hudaybiyah. Setelah Nabi SAW mendengar hal tersebut, ini berarti, dan orang Quraisy membiarkan hal itu. Sekutu mereka menyerang sekutu kaum muslimin, maka Nabi SAW pun mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Makkah, atau yang kemudian kita kenal dengan Fathu Makkah. Nah, tatkala Nabi SAW mempersiapkan pasukan itu, Hatib bin Balta'ah, salah seorang sahabat, ketika mengetahui hal itu, dia mengirim surat kepada orang-orang kafir Quraisy yang itu adalah bagian dari orang-orang yang ya punya hubungan lah dengan Hatib bin Balta'ah, memberitahukan bahwa Nabi SAW akan menyerang. Bahwa Nabi SAW akan menyerang. Nah itu maksudnya Hatib bin Balta'ah memberitahukan hal itu bukan berarti karena ingin mengkhianati Nabi SAW dan kaum mukminin. Tetapi karena Hatib bin Balta'ah masih memiliki kerabat-kerabat yang mereka kufur yang ada di Makkah. Maka Hatib bin Balta'ah ingin supaya mereka bisa menyelamatkan kerabat-kerabat Hatib bin Balta'ah yang masih ada di Mekah yang kufur, agar tidak termasuk orang yang menjadi korban dalam peperangan nanti yang akan terjadi. Ya, singkat cerita, akhirnya kemudian diberikan surat ini atau diantarkan surat ini oleh seorang wanita yang kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW mengutus sahabat ya Ali bin Abi Thalib untuk sahabat diutus untuk mengejar wanita ini, yang lalu kemudian singkat cerita berhasillah surat yang ditulis oleh Hatib bin Balta'ah yang dibawa oleh wanita ini berhasil diambil, yang lalu kemudian diserahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tanya kepada Hatib bin Balta'ah, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengkhianati kami? Dan seterusnya. Ya, lalu kemudian Hatib bin Balta'ah itu dijelaskan bahwa saya masih ada kerabat yang kufur agar mereka bisa selamat tidak jadi korban perang oleh Rasul. Ya, itu maksudnya Hatib bin Balta'ah. Nah, ayat yang tadi kita bacakan di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, itu kan menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti, dan ayat ini para ulama tafsir sepakat ini diarahkan atau diturunkan terkait dengan Hatib bin Balta'ah. Nah, Hatib bin Balta'ah melakukan ini dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatannya Hatib bin Balta'ah mengirim surat itu termasuk mualah, tetapi tidak sampai pada kekufuran. Dengan beberapa alasan yang tadi Syekh katakan. Yang pertama, tadi kita bacakan, karena Allah masih memanggil sebagai orang beriman. Jadi orang-orang yang menampakkan seakan-akan dia loyal kepada orang kafir secara zahir, tapi batinnya tidak, nah ini dosa besar. Argumennya adalah yang pertama masih disebut beriman. Yang kedua, Nabi SAW masih tanya, ini apa maksudnya? Kalau seandainya memang ini langsung dihukumi sebagai kekufuran, niscaya Nabi SAW nggak perlu lagi minta penjelasan kepada Hatib bin Balta'ah terkait surat yang dia tulis. Yang ketiga, hal yang ketiga, al-amru tsalits, bahwa ini loyalitas zahir tidak lantas kemudian dihukumi sebagai sebuah kekufuran sedangkan batinnya tidak. Anna ma warada fi hadisi Ali ibn Abi Thalib, apa yang datang dalam hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudrika ya Umaru la'alla Allah tala ala ahli Badrin. Wa ma yudrika, apa yang
memberitahukan kepadamu atau apa yang kau ketahui, wahai Umar. La'alla Allah ittala ala ahli Badrin. Sungguh Allah telah mengetahui kepada ahlu Badrin, yaitu orang-orang yang berperang pada perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum. Allah katakan, berbuatlah kalian apa yang kalian perbuat, faqad ghafartu lakum, maka aku telah ampuni kalian. Hatib bin Balta'ah ini termasuk orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk ahlu Badrin. Nah, fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala annal muwalata, bahwa loyalitas wal mawaddata dan kecintaan allati sadarat, yang keluar min Hatibin, dari Hatib bin Balta'ah, min jumlati ma yukaffiruhu syuhuduhu badran, termasuk dosa yang terhapuskan dengan ikutnya Hatib bin Balta'ah dalam perang Badar. Jadi ini perbuatan dosa tetapi yang dia dihapuskan, diampuni karena Hatib bin Balta'ah termasuk sahabat yang ikut pada perang Badar. Falau kanat kufran, kalau seandainya perbuatan mualah yang dilakukan secara zahir oleh Hatib bin Balta'ah tapi tidak dengan batinnya itu disebut kekufuran, lama kafaraha syuhudu badrin, maka tidak bisa dihapuskan walaupun dengan ikut dalam perang Badar. Li'anna al-wuqu'a fil kufri, karena terjatuh pada kekufuran, la yukaffiruhu, tidak bisa menghapuskannya, illa nutqu bisyahadataini, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi artinya bahwa ikut perang Badar sekalipun tidak bisa menghapuskan dosa kekufuran. Karena kekufuran hanya bisa dihapuskan dengan dia mengucapkan kalimat syahadat. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Hatib bin Balta'ah dosa besar tapi tidak sampai kepada kekufuran. Wa arada ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama menginginkan ayyuhawilu, mereka berusaha ta'wil hadzal nassi, mentakwil nas ini. Lakin tetapi aksaru ahli sunnati, kebanyakan para ulama ahli sunnah, yusirruna ala annahu min jumlatil adillati tadullu, para ahli sunnah menjadikan bahwa ini termasuk dalil yang menunjukkan ala anna naqidhal muwalati, bahwa pembatal loyalitas yang bisa menjadikan pembatal keislaman, laisa naqidan, bukanlah menjadi pembatal fi kulli suwarihi, dalam seluruh bentuknya. Artinya tidak semua mualah lantas serta-merta dihukumi sebagai sebuah pembatal kekufuran. Dalam seluruh bentuknya tidak. Ya, wa innama la takunu naqidatan, tak lain tak bukan dia menjadi pembatal illa fi halatin wahidah, kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu wahia, yaitu in kanat, apabila loyalitasnya itu muwalata i'tiqadin, berupa loyalitas akidah, nabi'in minal batini, yang muncul dari batin, dari dalam hati. Nah ini yang kedua ya. Jadi loyalitasnya zahir tapi tidak batin. Kalau yang pertama tadi zahiran dan batinan. Nah, lalu kemudian ini nampaknya Syekh belum membahas tentang mualah yang batin saja tapi tidak zahir. Nah, ini termasuk naqid min nawaqidil Islam juga. Ini belum dibahas oleh beliau ya. Jadi yang pertama itu zahiran wa batinan. Ya zahirnya ya batinnya memang loyal terhadap orang kafir. Jelas ini pembatal keislaman. Yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mualahnya zahir saja tapi tidak batin. Ya, pada zahirnya saja tapi tidak hatinya, yang termasuk tadi contohnya kirim surat kepada orang kafir yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah. Dan itu Allah sebut sebagai mualah. Tapi itu dosa besar, tidak termasuk bagian daripada kekufuran. Nah, di sini belum disebutkan oleh Syekh adalah mualatul batini duna az-zahir.
dia loyal terhadap orang kafir di dalam hatinya, tetapi tidak dia tampakkan pada zahirnya. Ini juga termasuk hakikatnya ini adalah kekufuran. Ya, karena apa? Ini adalah nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Ini yang belum disinggung ya oleh Asy-Syaikh di dalam pembahasan ini. Namun kita sudah tambahkan penjelasan itu ya. Nah, ada pun yang ketiga, ini ada yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, ini orang yang terpaksa, mukrah. Ya. Wa ammal qismu tsalitsu, adapun bagian yang ketiga, fahuwa al-muwalatu al-jaizatu, yaitu loyalitas yang boleh. Artinya boleh di sini karena terpaksa. Fahiya muwalatul idtirari, yaitu loyalitas yang terpaksa. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin loyal atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka yang loyal. Min dunil mu'minin, yang dari kalangan selain orang mukmin. Wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melakukan hal itu, falaysa minallahi fi syai'in, maka tidak ada hak apa-apa dari Allah atas dirinya, enggak ada. Jadi Allah menyatakan dia kufur kalau dia jadikan orang kafir sebagai loyal, sesuatu yang dia loyal kepadanya, yang sama sekali tidak ada sedikit pun loyalitas kepada orang mukmin. Illa, nah ini ada illa, pengecualian. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian tattaqu, berusaha menjaga dari mereka sesuatu, taqiyah lah. Yang secara bahasa ini bukan taqiyah yang difahami oleh orang-orang kafir, bukan. Tapi dia menjaga karena misalnya ada mudarat yang hendak dilakukan oleh orang kafir kepadanya, sehingga dia menampakkan seakan-akan dia loyal, padahal dia tidak. Ya, padahal dia tidak. Fahuwa yuzhiru, maka dia menampakkan muwalatahum, loyal kepada orang kafir. Taqiyatan, itu tadi karena pura-pura. Hatta yatakhallasa, sehingga bisa melepaskan diri min asrihim, ya dari tawanannya mereka, au yanfakka, atau lepas min zulmihim, dari kezaliman mereka, wa habsihim, dan tawanan mereka, artinya ditawan, penjara dan sebagainya, sehingga bisa lepas. Sehingga dia menampakkan loyalitas karena terpaksa tadi. Ya, nah ini tidak termasuk, ini yang diberi keringanan. Ya, tidak dosa besar, tidak kekufuran, dan dia diberi keringanan kalau memang seperti itu. Tetapi sebagaimana kita sudah katakan bahwa ini dia dalam urusan, bukan dalam urusan agama, ya, artinya dia menampakkan ini dalam urusan dunia, seperti memberikan harta dan seterusnya. Tapi kalau dalam urusan agama, artinya dia pura-pura ikut sujud kepada berhala, ya itu tidak boleh kalau yang itu. Ya tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia pura-pura dengan memberikan harta, ya pokoknya urusan dunia, itu boleh. Tapi kalau untuk urusan agama dia ikut sujud kepada berhala, ya ini tidak boleh. Tetap ini masuk ke dalam perbuatan yang memang nyata-nyata perbuatan itu adalah perbuatan yang menunjukkan loyalitas kepada mereka, karena memang perbuatannya sudah perbuatan yang mukaffirah bidzat. Ya, sujud kepada berhala, memberikan persembahan kepada berhala, ini mukaffirah bidzat, perkara yang memang bisa menjadikan dia kufur secara zat dari perbuatan itu sendiri. Naam, wa amma al-qismu rabi, adapun yang keempat, ya. Yang keempat, fahiya suwarun minal muwalah. Ya, dia ada bentuk-bentuk dari loyalitas. Artinya nampak seperti bentuk loyalitas yang keempat. Adkhalaha ba'dun nas, yang dimasukkan oleh sebagian manusia bagian daripada loyalitas. Wa ja'aluha muwalatan, dan mereka menjadikannya sebagai bentuk loyalitas. Walaysat bimuwalatin, padahal itu bukan termasuk loyalitas. Jadi ada hal-hal yang tidak termasuk loyalitas, tapi oleh sebagian orang dianggap sebagai loyalitas. Padahal bukan.
seperti kaftitahi safarat lil biladil kafirati fi biladil muslimin, seperti memperkenankan dibukanya kedutaan-kedutaan, safarat, ya, dibukanya kedutaan-kedutaan milik negara-negara kafir di negeri kaum muslimin. Jadi dibuka kedutaan-kedutaan orang kafir di negeri-negeri kaum muslimin. Apakah ini termasuk bagian daripada loyalitas? Tidak. Au kamu'awanatil kufari, atau seperti saling tolong-menolong dengan orang kafir, idza halla alaihim syai'un min masaibid dunya, apabila terjadi musibah dunia. Kazzalazili, seperti gempa bumi, awil fayadanati, atau banjir, awil haraiqi, atau apa? Kebakaran. Nah, ini tidak termasuk mualah. Jadi kayak seperti sekarang misalnya beberapa negeri kaum muslimin, atau misalnya seperti kita ambil contoh Saudi misalnya, ya. Saudi bekerja sama dengan negeri-negeri kafir dalam rangka untuk menangani pandemi corona. Ya. Lalu kemudian akhirnya Saudi misalnya mengucurkan dana kepada WHO atau kepada negeri-negeri kafir untuk membantu dalam rangka mengendalikan atau mengatasi wabah yang sedang terjadi, pandemi corona seperti sekarang contohnya. Apakah ini termasuk bagian daripada mualah? Tidak. Ini termasuk tidak termasuk bagian daripada loyalitas kepada orang-orang kafir. Enggak. Ya seperti misalnya membuka tadi kedutaan-kedutaan di negeri-negeri kaum muslimin, kedutaan negeri kafir, kedutaan Amerika misalnya, ya, seperti di negeri kaum muslimin kayak di Indonesia itu dibuka kedutaan Amerika. Ini bukan berarti loyalitas. Fa inna min ahli islami, karena di antara orang Islam, may yaj'alu, ada yang menjadikan mujarrada muawanatina, tolong menolongnya kita, hanya sekedar tolong menolong itu, lahum, dengan orang kafir, ada yang menjadikannya atau menganggapnya mualatan, sebagai loyalitas. Wa hadza fihi nazar, maka di dalam ini perlu ditinjau ulang. Jadi tidak lantas serta-merta kalau menjalin kerjasama dengan orang kafir lalu disebut dengan mualah. Fa inna haqiqatahu, karena sesungguhnya hakikatnya la yu'tabaru mualatan, dia tidak termasuk bagian daripada loyalitas. Wa innama huwa limura'ati jalbil masalihil 'ammah. Ini hanya dalam rangka menjaga, menarik kemaslahatan yang umum, wa daf'il mafasidil 'ammah, dan juga dalam rangka menolak mafsadat yang umum. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika kita bahas tentang durusun fi syarh nawaqidul Islam. Ini masuk dalam bab apa? Tabadulil manfaati. Saling bekerja sama dalam manfaat-manfaat duniawi. Nah, ini diperbolehkan. Ya, diperkenankan. Bahkan sampai Syekh, kita masih ingat, menjelaskan terkait kerjasama militer, ya, latihan bersama, dan seterusnya. Ini termasuk tadi bagian daripada tabaduli al-manfaati, saling bertukar manfaat. Tidak termasuk ke dalam bagian loyalitas. Wa inna minan nas, lalu kemudian Syekh Hafizullah katakan, dan sesungguhnya di antara manusia, may yaj'alu mujarradal birri wal iqsati, ada orang yang menjadikan sekedar berbuat baik dan berbuat adil lil kafiri kepada orang kafir, alladzi laisa biharbiyyin, yang dia tidak harbi, kafirnya tidak memerangi, langsung divonis sebagai mualatan, sebagai bentuk loyalitas. Ya, jadi berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak harbi dalam urusan dunia, ya, bukan dalam urusan agama, din, i'tiqad, ini tidak termasuk mualah. Ya, ada orang yang begitu, pokoknya asal kerjasama sama orang kafir langsung diponis sebagai mualah. Ada kerjasama dunia misalnya tadi, terkait dengan hubungan diplomatik kah, dan seterusnya. Wahada khata', dan ini keliru. Ya, ini keliru.
Wa aina anta min qaulillahi azza wa jalla, dan di mana engkau dengan firman Allah azza wa jalla, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina, terkait dengan orang-orang, lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian, fid din, dalam agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah nggak larang. Jadi kalau dalam masalah tadi, urusan dunia, tabadulil manfaat, bertukar manfaat satu dengan yang lain, tidak ada masalah ini. Tidak termasuk mualah. Ya, tidak termasuk mualah. Fabana lana bidzalika, maka jadi jelas bagi kita dengan hal itu, annal mualata, bahwa loyalitas, allati tu'tabaru naqidan, yang dianggap sebagai pembatal, yaitu adalah hiyal mualatu, yaitu loyalitas batinan, ya batinnya, wa zahiran, dan zahirnya. Jadi kita sudah jelaskan ya. Jadi sebenarnya ini kalau ditambahkan penjelasan yang kita sudah tambahkan tadi, ini mestinya ada lima poin mualah. Ya, kita coba ulang lagi agar supaya semakin kita mengerti, paham. Yang pertama, loyalitas zahir dan batin. Jelas ini adalah pembatal keislaman. Yang kedua adalah loyalitas zahir tapi tidak batin. Ini dosa besar. Yang ketiga, loyalitas batin tapi tidak zahir. Dia batinnya loyal tapi tidak dia tampakkan. Ini nifaq akbar, dan jelas ini kekufuran juga. Yang keempat, karena dipaksa tadi. Artinya terpaksa itu artinya agar supaya tidak terkena madarat dari orang-orang kafir, maka ini boleh dia tampakkan, tapi dalam urusan dunia saja, seperti dia kasih uang, kasih harta, dan seterusnya, ya. Tapi tidak boleh kalau urusan agama. Anda ikut sujud kepada berhala, tidak boleh yang ini. Ya, ini tidak diperkenankan yang seperti ini. Walaupun tadi atas nama tadi dalam rangka menolak keburukan mereka, tapi tidak boleh dengan cara ikut kekufuran mereka. Dan sebagaimana Nabi SAW ketika diajak untuk beribadah bersama dengan orang kafir, ya, jadi setahun saya sembah sesembahan Anda, yaitu maksudnya nyembah kepada Allah, nggak nyembah berhala. Setahun kemudian Anda yang ikut kami nyembah berhala. Nabi SAW nggak diperkenankan turun surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Dan yang kelima adalah yaitu murni berhubungan dengan orang kafir dalam kerjasama dunia, seperti bekerjasama dalam membuka kedutaan, lalu kemudian menghadapi pandemi seperti sekarang ini, atau kerjasama latihan bersama militer. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya dalam Durus fi Syarh Nawaqidil Islam. Yang ini semua ini adalah tidak termasuk bagian daripada mualah. Yang kelima ini juga tidak termasuk mualah. Naam. Sekarang kita masuk kepada al-qaidatul wahidatu was-sittuna. Kaidah yang ke-61. Kullu naqidin, setiap pembatal keislaman, mabniyin, yang dibangun ala tafsili, atas dasar perincian, fala yajuzu itlaqut takfiri bihi, maka tidak boleh memutlakkan pengkafiran dengan sesuatu yang harus dirinci tadi. Ya, jadi sesuatu yang dari pembatal keislaman itu ada perincian, maka tidak boleh dimutlakkan pengkafiran kecuali didasari atas dasar perincian. Contohnya seperti yang tadi di kaidah yang ke-60 ya, bahwa termasuk bagian daripada kekufuran loyal kepada orang kafir. Nah, itu harus dirinci dulu, seperti yang tadi kita sudah sebutkan perinciannya. Tidak lantas kemudian dimutlakkan, pokoknya apapun bentuknya Anda termasuk jatuh pada kekufuran atau membatal keislaman. Akan tadi seperti sebagian orang yang menghukumi orang yang kerjasama dalam urusan duniawi saja sampai dikatakan dia jatuh pada kekufuran karena loyal terhadap orang kafir, dianggapnya begitu. Maka kaidah yang ke-61 ini makin mempertegas bahwa setiap pembatal keislaman yang
harus diperinci, maka tidak boleh dimutlakkan pengkafiran dengan sesuatu tersebut. Wa ma'naha, kata Syekh, dan makna kaidah ini adalah anna minan nawaqid, bahwa di antara pembatal-pembatal keislaman ma yuqarriruhu ahlul ilmi bi annahu naqid, yaitu apa yang ditetapkan oleh para ulama bahwa dia adalah pembatal. Walakin la yaqsidunahu naqidan fi kulli suwarihi, tetapi para ulama tidak memaksudkan dia adalah pembatal pada segala bentuknya. Seperti contoh yang tadi kita sudah sebutkan dan saya sebutkan tadi pada permasalahan al-mualah, ya, loyalitas kepada orang kafir. Wa innama fi ba'dhi suwarihi, lain tak bukan di sebagian dari bentuknya saja, faqat. Nah, ditambah lagi di sini dicontohkan lagi oleh Syekh kanaqidil i'rab, seperti pembatal yang berupa berpaling. Yang ini juga kita sudah bahas, kita baca dalam durus fi syarhi nawaqidil Islam, termasuk batal tersebut adalah i'rab, berpaling. Fahal man a'rada an syai'in min syari'atillahi yu'tabaru kafira. Apakah setiap orang yang berpaling dari salah satu aturan syariat Allah, yu'tabaru kafiran, langsung dia dianggap sebagai orang kafir? Al-jawabu la, jawabannya tidak. Lianna al-kufra fil i'radil mutlaqi, karena yang kekufuran itu adalah berpaling yang mutlak. Ya, la mutlaqil i'radi, bukan hanya sekedar berpaling saja, tetapi berpaling yang betul-betul mutlak berpaling. Nah, ini seringkali Asy-Syaikh menggunakan istilah-istilah ini, maka kepada ikhwah sekalian falyatanabah, hendaknya perhatikan hal ini. Jadi Asy-Syaikh menyebutkan di sini yang menjadikan kekufuran adalah al-i'radul mutlak, berpaling yang mutlak. La mutlaqul i'radi, bukan hanya sekedar berpaling saja. Berpaling biasanya, bukan betul-betul dia berpaling. Fala yajuzu laka an taqul, maka tidak boleh engkau berkata, man a'rada an syari'atillahi, siapa orang yang berpaling dari syariat Allah, faqad kafara, maka dia telah kufur. Secara mutlak atau tidak dirinci, tidak boleh. Li'annahu, karena dia naqidun, termasuk pembatal, yubna ala tafsili, yang dibangun atas perincian-perincian. Dan kita telah baca juga bagaimana Syekh Shalih Fauzan dalam durus di syarhi nawaqidil Islam memperinci hal itu, kan? Ya, diperinci oleh beliau. Ya. Fala tutlik at-takfir bihi, maka jangan engkau mutlakkan pengkafiran dengan berpaling, kecuali dengan dirinci. La siyama fi hadha zaman, apalagi di zaman seperti ini, alladhi qad yusma'u hadha al-itlaq, yang kadang didengar pemutlakan ini, wal ijmalu, dan pengglobalan ini, unasun, beberapa orang, laisa indahum khalfiyatun tafsiliyah, yang mereka tidak memiliki latar belakang memperinci, wala ilmiah, dan juga tidak dengan ilmu. Fayadunnuna, maka mereka mengira, menyangka, annahu kufrun, bahwa sesungguhnya berpaling itu adalah kekufuran, fi kulli suwarihi, dalam segala bentuknya. Dia ada perincian. Kalau dia berpalingnya karena misalnya malas belajar, ini tidak termasuk kekufuran, tapi berpalingnya memang menolak belajar, tidak mau mempelajari. Ya, beda kalau malas, ya. Makanya Syekh juga memperinci, al-i'rad di sini bukan betul-betul maknanya global begitu saja, enggak, diperinci. Wa amma itlaqu syekhi, adapun pemutlakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun pemutlakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadhihi an-nawaqid, pembatal-pembatal ini, fi an-nawaqidil asyrati, di dalam pembatal-pembatal yang 10, ya, fa innama allafaha li talabatil ilmi fi zamanihi. Tak lain tak bukan Syekh menulisnya atau mengarang kitab tersebut
untuk penuntut ilmu di zaman beliau. Wahum ya'rifuna tafasila hadhihi nawaqidhi, dan mereka mengetahui perincian-perincian pembatal keislaman ini. Fahuwa arada an yakhtasiraha, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hendak meringkasnya lahum untuk para penuntut ilmu fi hadhihi nawaqidil 'asharah, yaitu di dalam pembatal-pembatal keislaman yang 10. Ya. Wa kadzalika al-muwalatu. Jadi artinya yang disebutkan oleh Syekh secara global itu maksudnya untuk meringkaskan. Tapi kita juga sudah baca bagaimana perincian yang dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan sebagaimana kita sudah pernah baca. Alhamdulillah. Wa kadzalika al-muwalatu, demikian juga masalah loyalitas. Laisat naqidatan fi kulli suwariha, dia tidak termasuk pembatal pada segala bentuknya. Nah, kita sudah juga baca bagaimana penjelasan itu dari Syekh hafizahullah taala, Syekh Fauzan hafizahullah taala. Wa inna ma fi ba'dihha duna ba'd. Tak lain tak bukan yang menjadi pembatal adalah di sebagian yang lain, bukan sebagian lain, ya, hanya pada sebagian saja. Wa kadzalika al-hukmu bighairi ma anzalallah. Begitu juga berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Laisa naqidan fi kulli suwari. Tidaklah dia merupakan pembatal pada segala bentuknya. Kita juga sudah baca juga ini ya, perincian dari Syekh tentang masalah ini. Bukan pembatal pada setiap bentuknya. Wa innama fi ba'di suwarihi duna ba'd. Dan hanya menjadi pembatal pada sebagian bentuknya saja, tidak seluruhnya. Fahadhi qa'idatun 'azimatun. Maka ini adalah kaidah yang sangat agung. Yaitu kullu naqidin, setiap pembatal keislaman, yubna, yang dibangun, at-takfiru, pengkafiran, bihi, dengannya, alat tafsiri, dengan perincian atau di atas perincian, fala yajuzu, maka tidak boleh, itlaqut takfiri, memutlakkan pengkafiran, bihi, dengan yang harus diperinci. La siyama fi hadzal zamani, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, alladzi kafura fihi al-jahlu, yang banyak kebodohan padanya. Jadi jelas, tentu kita sudah katakan juga bagaimana tafsil perincian-perincian terkait dengan masalah pembatal-pembatal, dan alhamdulillah kita sudah baca penjelasan hal itu di dalam durus fi syarhi nawaqidhi al-Islam. Al-qaidatu tsaniyatu wa sittuna, kaidah yang ke-62, la yadkhulul jannata musyrikun, tidak masuk surga orang musyrik. Liqaulillahi azza wa jalla, ini jelas ini. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Ayat tahrim al-mutlaqa, maksudnya adalah keharaman yang mutlak, ad-daima, yang kekal selama-lamanya. Orang musyrik tak bisa masuk surga selama-lamanya. Wa hadithi Abi Hurairah, dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Dan yang demikian itu adalah karena sungguhnya surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang Islam. Nafsun muslimah artinya adalah orang Islam maksudnya. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata li Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, idhhab ya Umar, idhhab, wahai Umar, pergilah, fanadi fin nasi, maka umumkan kepada manusia, innahu, bahwa sesungguhnya, la yadkhulul jannata illa al-mu'minun, tidak masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Wal adillatu ala hadza katsiratun, dan dalil-dalil atas hal ini begitu banyak. Jadi tidak masuk surga orang musyrik selama-lamanya. Al-qaidatu tsalitsatu wa sittuna, kaidah yang ke-63, man a'rada 'anis syari'ati, siapa orang yang berpaling dari syariat, al-aradal mutlaqa, dengan keberpalingan yang mutlak, la yata'allamuha, dia menolak untuk mempelajarinya, ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, alhamdulillah kita sudah baca, wala ya'malu biha, dan menolak untuk mengamalkannya,
faqad kafara, maka dia telah kufur. Ail kufrul akbar, dengan kekufuran yang besar. Wad dalilu ala dzalika, dan dalilnya akan hal itu adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang mereka diperingatkan padanya. Jadi dari peringatan mereka berpaling, diingatkan tidak mau. Ya, diingatkan untuk belajar menolak, diingatkan untuk mengamalkan menolak, bahkan mencaci, bahkan mencela. Ini berarti dia penolakannya bukan sekedar karena malas, tapi karena memang karena memang dia menolak agama. Dan setelah seperti itu bahaya. Wal i'radu, dan berpaling itu yang qasimu terbagi ila qismaini, menjadi 3 bagian. Kepada 2 bagian. Afwan. Ila qismaini, kepada 2 bagian. Al-i'radul mutlaqul kamilu, keberpalingan yang mutlak dan sempurna, ya benar-benar dia berpaling, bahkan dia menolak. Ya. Yang kedua, wa ila mutlaqil i'radi, dan kepada keberpalingan yang tidak mutlak, ya, artinya ya hanya sekedar berpaling saja. Ya, artinya hanya berpaling itu ya karena dia malas, karena dia sibuk lah istilahnya itu tadi. Sibuk kerja terus, bukan karena dia menolak. Nah, itu ya, kita sudah baca juga perinciannya. Falladhi yu'tabaru riddatan wa kufra, maka yang dianggap sebagai hal yang bisa membuat dia jadi murtad dan kufur, wal i'radul mutlaq, itu keberpalingan yang mutlak. Ya, sama sekali tidak mau mempelajari, mengamalkan, bahkan menolak, ya. La mutlaqul i'radi, bukan hanya sekedar berpaling. Ya, tadi berpalingnya karena dia malas kah, karena dia sibuk kah, sibuk kerja kah, dan seterusnya. Itu tidak termasuk yang yang menyebabkan dia batal keislamannya, tidak. Nah, ya ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kita cukupkan dulu qiraat kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita cukupkan pada kaidah, sekarang kita berhenti pada kaidah yang ke-64, ya, karena ini kaidah yang ke-64. Masya Allah, ini kaidatun jalilatun azimah, kaidah yang sangat agung sekali. Kaidah yang menjelaskan tentang jenis amal adalah merupakan rukun di dalam iman, bukan satu persatunya. Ya, nanti ada penjelasan, ya. Ini terkait dengan masalah apakah amal termasuk bagian daripada iman atau bukan. Nah, ini nanti penjelasan pada kaidah yang ke-64, dan insya Allah itu kita baca pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Ramadan, ibu menyusui tidak tahu disebabkan 2 sebab. Karena haid 7 hari, karena menyusui 23 hari. Benarkah penggantian puasanya dengan qada puasa 30 hari dan ditambah fidyah untuk 23 hari? Jazakallah khairan. Yang haid, ya, yang haid itu dibayar dengan ganti puasa, dengan qada, yang haid. Yang menyusui, itu diganti dengan fidyah. Ya. Yang menyusui 23 hari diganti dengan fidyah, sedangkan yang haid tetap diganti dengan mengqada puasanya. Jadi 7 hari dia ganti dengan puasa, 23 hari dia ganti dengan fidyah. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, jika kita tahu bahwa sebuah produk, barang dagangan yang keuntungannya sebagian diserahkan ke lembaga agama kafir, dan kita tahu lembaga kafir itu selalu mengadakan pemurtadan kaum muslimin atau minimal menjauhkan umat Islam dari agamanya, apakah jika kita membeli barangnya termasuk mualah? Barakallahu fiina wa fikum ya Ustaz. Wa fikum barakallah. Ya, jadi terkait dengan masalah mualah tadi, ya apabila seseorang membeli dagangan orang kafir,
yang lalu kemudian orang kafir itu dari keuntungan perdagangan itu dia sumbangkan dananya untuk pemurtadan orang Islam atau bahkan untuk memerangi, seperti yang diinformasikan membeli senjata lah katakan untuk membunuh orang-orang kafir. Pertama, kita tidak tentu kita tidak boleh rida, tidak boleh mendukung, tidak boleh loyal kita kepada orang kafir, apalagi terkait dengan memerangi kaum memurtadkan kaum muslimin. Tentu tidak boleh, jelas ini. Ini sesuatu yang jelas, kita tidak boleh loyal kepada mereka dengan mendukung mereka dalam hal yang seperti ini. Jelas tidak boleh kita. Nah, pertanyaannya muncul. Ya, pertanyaan muncul kemudian. Apakah kita membeli produk itu berarti kita sama saja mendukung? Nah, ini tidak lantas kita lazimkan seperti itu, tidak. Ya, kita tidak melazimkan seperti itu, tidak. Ya. Ini kita sudah pernah bahas ini, kalau saya tidak salah ingat, terkait pembahasan tentang durusun fi syarhi nawaqidil Islam. Jadi tidak otomatis berarti kita mendukung dia, tidak automatically. Karena pada dasarnya muamalah kita adalah terkait dengan muamalah dunia saja, dia jual, kita beli. Adapun berapa persen yang disumbangkan dan seterusnya, kalau secara pribadi, sikap pribadi saya tidak mau membeli hal itu, ya silahkan aja, sikap pribadi ya. Tetapi tidak lantas kemudian, wallahu alam, kita katakan berarti bahwa bahwa kita itu kalau begitu mendukung program-programnya orang kafir itu, tidak. Dan serta-merta otomatis disebut begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini misalnya. Orang Amerika ini adalah orang-orang yang tadi atau pemerintah Amerika, dia adalah yang memusuhi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Lalu kemudian sekarang ada orang Indonesia membeli produk-produknya orang Amerika yang tadi karena dia memusuhi kaum muslimin sangat bisa jadi dan bahkan sangat kuat sekali dari hasil keuntungan itu akan didonasikan untuk tadi memerangi kaum muslimin. Apakah lalu kemudian kita katakan berarti tidak boleh membeli produknya itu? Tidak secara otomatis ya, tidak. Jadi lazim al-fi'l laisa bilazimin. Konsekuensi dari satu perbuatan laisa bil fi'l. Bukan berarti kita, jadi misalnya tadi kita membeli berarti kita kasih uang ke dia yang nanti dari hasilnya itu dia berikan. Apakah perbuatan kita yang mengandung konsekuensi seperti itu berarti kita ikut mendukung? Jawabannya tidak. Lazimul fi'li laisa bil fi'l. Ya, yang menjadi mata rantai dari satu perbuatan bukan berarti dia serta-merta disebut sebagai pelakunya. Begitu. Tetapi kalau itu sikap pribadi, misalnya, boleh silahkan aja namanya sikap pribadi. Saya tidak mau beli itu karena begini. Tapi kemudian mengatakan bahwa haram membeli itu, ini lain lagi. Ya, tapi kalau misalnya satu negeri kaum muslimin melarang misalnya untuk membeli produk itu, alhamdulillah itu kita ikut kalau begitu. Apabila pemimpin negeri kaum muslimin melarang mengkonsumsi itu, ya kita ikut. Tapi kalau sikap pribadi, ya silahkan. Ya silahkan. Karena apa? Ya orang-orang Yahudi atau di mana Nabi SAW berinteraksi dengan mereka, bisa jadi dari hasil keuntungannya mereka pakai juga untuk apa? Untuk memusuhi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin orang-orang Yahudi itu. Tapi Nabi tetap berinteraksi, dagang dengan mereka, padahal dari hasil keuntungan mereka sangat terbuka bahwa itu digunakan untuk apa? Menjatuhkan kaum muslimin. Sangat terbuka peluang itu. Tapi Nabi tidak melarangnya. Wallahu a'lam. Itu artinya bahwa kita berinteraksi dengan mereka boleh. Adapun sikap pribadi silahkan, tafadhal. Tapi kemudian mengatakan itu haram, nah ini adalah
hukum syar'i yang harus dilandasi juga dengan dalil syar'i. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk yang bayarkan fidya wanita menyusui siapa? Apakah wanita tersebut atau suaminya? Suaminya ya. Dan dia menyusui anaknya, suaminya itu. Ya, bukan berarti itu bukan anaknya. Maksudnya ketika disebut anaknya suaminya adalah nasabnya kan nempel pada apa? Pada suaminya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan bagi orang yang punya anak, maksudnya punya anak ini suami yang nasab melekat padanya, rizquhunna, kewajiban dia untuk memberikan fasilitas kepada istri, memberikan pakaian, gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk membayarkan fidyahnya suaminya. Namun apabila kemudian istrinya ingin membayarnya sendiri, ya kemudian suaminya tidak masalah, ya fadhal. Tapi yang kena ya suaminya, karena dia yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daripada si wanita yang menyusui ini. Ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Bagi suami yang anaknya disusui itu, maka hendaknya dia memberikan rizki, artinya fasilitas-fasilitas kepada wanita yang menyusui itu, dan juga memberikan pakaian kepadanya. Wallahu a'lam. Ustaz, jika kita bekerja di rumah ibadah orang kafir atau musyrik sebagai cleaning service, ya ini yang tidak boleh ya. Ini tidak diperkenankan kalau yang ini. Ini karena jelas-jelas dia pelaku betul kalau itu mah. Ya walaupun tadi dia secara zahir aja begitu, tapi batin enggak, karena dia butuh kerjaan. Ini tidak boleh, tetap dosa besar ya. Ya dosa besar, tapi tidak sampai pada kekufuran. Karena tadi dia batinnya enggak dia. Tidak rebak dia batinnya, tapi zahirnya dia loyalitas. Ya, loyalitas. Dia bekerja di situ, bersihin tempat ibadahnya. Jadi kan fasilitas-fasilitas kekufuran dia sediakan, dia persiapkan. Nah, jadi ini termasuk yang wallahu a'lam tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan, dia termasuk yang dilarang, dosa besar, tetapi bagian daripada dosa, tetapi tidak masuk dalam pembatal keislaman. Ya, begitu. Lalu kemudian sudah dicari kerja tempat lain tapi belum dapat, ya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan yang halal, lagi tidak terkait dengan tempat-tempat peribadatan orang kafir. Dan Anda jangan pernah ngerasa aman bahwa kita ini nggak akan terjerumus gitu ya. Tidak boleh kita itu ngerasa aman bahwa kita ini nggak akan terjerumus ke dalam na'udzubillah kekufuran. Jangan. Ya, kita tetap khawatir. Nabi Ibrahim saja khawatir bahwa dirinya jatuh pada kekufuran. Masa kita tenang-tenang aja malah nggak khawatir. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.